Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, itu yang kita rasakan dalam hidup kita. Karena itu mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Memberikan kami kehidupan, menguatkan kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Memberi kesempatan bagi kami juga hari ini bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Dan saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berilah hikmat bagi kami untuk boleh memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sebagai ayat renungan harian kita pada hari ini dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kokohnya sebuah bangunan tersebut bisa berdiri tegak dan tetap teguh, kokoh berdiri, itu sangat dipengaruhi, sangat tergantung pada dasarnya, ya, ataupun pondasinya. Jika pondasinya kuat, dasarnya kuat, maka bangunan yang dibangun itu akan dapat berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Ketika pun datang hujan, angin, banjir, maka bangunan itu tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi jikalau pondasinya atau dasarnya itu rapuh, tidak kuat, maka ketika datang tantangan, badai, hujan deras, banjir, bangunan itu juga rusak, hancur, dan runtuh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam hidup kita beriman kepada Tuhan. Ya,
pengajaran yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat yang ada di Korintus itu memiliki dasar iman yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Karena situasi keadaan yang sedang dihadapi pada waktu itu, jemaat sedang menghadapi pergumulan oleh karena adanya kelompok-kelompok, golongan-golongan yang hal ini dapat menyebabkan terjadi perpecahan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang menyebabkan terjadinya perselisihan ini harus dihadapi dengan kesatuan. Kita harus memiliki dasar iman yang teguh, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita tidak mengutamakan kelompok kita, golongan kita. Tetapi kita semua dibangun atas dasar iman kepada Yesus Kristus, dasar yang teguh, sumber keselamatan kita. Dan oleh karena itu kita tidak akan memegahkan diri, menyombongkan diri lagi. Dan ketika pun ada berbagai tantangan atau pengajaran-pengajaran yang datang, ketika kita sama-sama dibangun atas dasar yang teguh, memahami bahwa hanya Yesus Kristuslah yang terutama dalam hidup kita. Kita tidak mengutamakan kelompok kita, golongan kita, ya, kita tidak mengutamakan kehendak kita, tetapi Yesus Kristus yang terutama dalam hidup kita, sehingga kesatuan di antara kita tetap terjalin dengan baik. Dan tentu saja dasar yang teguh itu adalah Yesus Kristus. Ketika berbagai tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, oleh karena dasar kita yang teguh tadi adalah Yesus Kristus, menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Pergumulan apapun itu, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita akan tetap dikuatkan. Tuhan memberikan kita hikmat, menolong kita dalam menghadapi setiap pergumulan, sehingga bangunan rohani kita, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu mari terus memelihara iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan melalui persekutuan yang baik dengan Tuhan, serta melakukan firman-Nya. Pergumulan apapun yang kita hadapi, ya, tentu kita akan dikuatkan, diteguhkan oleh karena dasar iman kita yang teguh adalah Yesus Kristus. Dan mari itu kita saksikan kepada banyak orang. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Yesus adalah batu karang yang teguh. Yesus adalah dasar iman yang teguh. Mari menaikkan pujian kita. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bait yang kedua, walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosa. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah dasar iman yang teguh dalam hidup kami. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa kami manusia. Kami tetap membangun iman percaya kami di dalam Engkau ya Tuhan.
karena Engkaulah sumber keselamatan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menopang kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, tantangan yang kami hadapi, yang hendak membuat kami jauh dari Tuhan, yang hendak membuat kami ada dalam perpecahan. Tetapi ketika kami terus setia hidup di dalam Tuhan, kami akan semakin rendah hati, kami akan semakin menguatkan. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kami tidak mengutamakan diri kami daripada orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia hidup dalam dasar iman kami yang teguh, Yesus Kristus. Meskipun tawaran dunia ini cukup banyak yang hendak membawa kami jauh dari Tuhan. Tawaran nama baik, kedudukan, harta kekayaan, dan berbagai tawaran lainnya ya Tuhan. Ajar kami tetap hidup dalam iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, serta menyaksikannya kepada orang lain. Karena kami merasakan betapa Tuhan sudah menolong menguatkan kami dalam menghadapi pergumulan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Menghadapi pandemi ini Tuhan yang berdampak sungguh ke dalam berbagai situasi keadaan hidup kami. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada ini yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan yang kami kasihi, anak kami Emi baru sembiring yang nanti dari jam 10 pagi akan menjalani operasi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menolong sehingga Emi juga boleh tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Operasi yang akan dia jalani nanti juga berjalan dengan baik di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, bagi semua orang tua kami dimanapun berada, berikan kesehatan dan kekuatan. Biring Eben, juga biring kami, biring Tika dan Tika, agar segera juga negatif hasil PCR-nya. Itu pengharapan kami Tuhan. Orang tua kami Nandi Eko sembiring, kuatkan, teguhkan, dan pulihkan dia. Demikian juga yang kami kasih kakak kami Nandi Vina, berikan pemulihan kesehatan sempurna bagi dia. Demikian juga Nandi Gide dan semua saudara-saudari kami yang lainnya agar tetap sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua saudara-saudari kami yang sedang berjuang dalam menghadapi COVID-19 ini, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah dimanapun mereka berada, di kampung halaman kami, di Sumatera Utara, di berbagai daerah. Tuhan tolonglah, pulihkanlah, kuatkan. Kami percaya Engkau punya kuasa memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, menopang kami dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, dengan mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Anak-anak kami dalam studinya juga boleh sungguh-sungguh belajar di tengah-tengah masa pandemi ini. Mereka harus belajar jarak jauh. Kami percaya Tuhan menolong. Dan demikian juga ya Tuhan, dalam setiap usaha kami percaya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hidup kami, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap memiliki dasar iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Walaupun banyak tawaran dunia yang hendak membawa kita jauh dari Tuhan, atau tantangan hidup yang membawa kita hendak meninggalkan iman kita kepada Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita membangun persekutuan yang tetap baik dengan Tuhan, kita percaya Tuhan tetap menguatkan kita, Roh Kudus tetap menguatkan kita dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.